Seperti yang sudah disampaikan Pak Jumani. Yang dibutuhkan perusahaan itu apa toh? Ya. Sebenarnya kita setiap tahun itu kadang-kadang malu. Kita MOU bekerja sama dengan Astra Honda yang sepeda motor, ya enggak? Yang mobil dengan Daihatsu. Nah, kita perkenalkan, silahkan nanti kalian memilih. Jadi kita di sini itu adalah latihan demokrasi. Pernah tahu yang namanya demokrasi? Pemilu, ngerti pemilu presiden, legislatif, DPR itu ya, DPR dan lain sebagainya. Pernah ikut jadi panitia enggak? Pernah ikut jadi panitia enggak? Belum. Besok harapannya mau ikut jadi panitia enggak? Jadi calonnya itu sudah berada di depan, ya. Nek calonnya gampang, daftar jadi calon, ya enggak? Yang agak ribet dan agak lama itu adalah kepanitiaannya. Harus mendata terlebih dahulu yang dinamakan dengan DPS, daftar pemilih sementara, ya enggak? Jadi semua siswa yang ada di sekolah ini sing nenggon absen yang ada di data itu namanya DPS. Coro-corone seolah-olahnya seperti itu, daftar pemilih sementara. Kemudian di masing-masing desa, kalau kepanitiaannya itu dari bawah, paling bawah itu yang kalian tahu itu namanya pantarlih. Pantarlih nek cara nenggon desamu jenenge, biasanya yang jadikan pantarlih itu adalah Pak Dukuh. Karena Pak Dukuh itu mengetahui secara rinci masyarakat yang ada di situ. Sing wis 17 tahun, sing lunga ning Jakarta, sing duwe KTP kono, itu yang mendata itu namanya pantarlih. Ya, pantarlih. Kemudian di atasnya itu ada PPS, itu tingkat desa. Jadi pantarlih itu nanti bertanggung jawab dengan PPS, panitia pemungutan suara yang ada di desa. Jadi desa itu desa, tahu desa? Desa itu kelurahan itu kan pasti punya beberapa dusun. Neng dusun kan ada Pak Dukuh. Nah, dari desa itu, dari desa PPS namanya panitianya, itu ada 3. Kemudian nanti PPS itu membawai masing-masing pantarlih itu. Jadi nek misalnya dusune kuwi mau ke enek 10 ya berarti PPS itu meminta laporan dari masing-masing dusun dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat kecamatan itu dinamakan dengan PPK, panitia. Nama Mas Edi, karena kecamatan itu lingkupnya besar. Nek coro Karangmojo misalnya ya, Karangmojo itu desanya ada si paling kulon Bendungan, kemudian Bejiarjo, kemudian Wiladeg, kemudian Kelor, sampai Jatiayu, Bedangrejo, Karangmojo, Mipak dan lain sebagainya, Kelor dan lain sebagainya. Maka PPK itu membawai dari PPS Karangmojo, PPS Kelor, PPS Wiladeg itu melaporkan kepada PPK. Jadi berurutan terus. Kemudian PPK itu bertanggung jawab dengan kabupaten. Namanya itu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten. Ya. Jadi PPK itu laporan kepada sana. Jadi berurutan. Saka dusun lapor neng desa, lapor neng kecamatan, kecamatan neng kabupaten, kemudian kabupaten nanti ke nasional, KPU pusat namanya. Nah, dari semua panitia di situ, kalian saya harapkan itu paling nggak tahu prosesnya itu apa. Ya, yang dilakukan itu apa? Yang pertama berarti pemilihan data terlebih dahulu atau pemvalidan data terlebih dahulu. Setelah valid datane, kemudian proses terlebih dahulu. Setelah proses berarti yoga pemilihan. Pemilihan itu dinyepake surat suarane, ya enggak? Harus ada tempatnya, harus ada panitianya. Neneng di masing-masing TPS namanya KPPS itu, yang mungkin papa sedulurmu pernah jadi KPPS.
masing-masing dusun itu ada yang 1 TPS, ada yang 2 TPS. Nah itu yang perlu dipersiapkan sampai di situ. Nah ini pemilihan OSIS ini itu sebagai ajang latihan kalian, untuk berdemokrasi, untuk mengikuti lingkup di demokrasinya itu seperti apa. Sehingga nanti setelah ini itu ada orasi, setelah ada orasi nanti masing-masing kelas, terutama untuk yang kelas 10 ya. Kemarin selama 1 minggu saya kira sudah diajari ya, sudah pelajaran tentang demokrasi saya kira. Ya, terutama untuk yang kelas 10 nanti mulai dari mempersiapkan kartu suara, mulai dari mempersiapkan kotak suara dan lain sebagainya, itu silahkan diikuti prosesnya. Untuk saat ini dari masing-masing calon di sini itu akan melaksanakan orasi. Orasi ya menunjukkan visi dan misi mereka masing-masing, gitu ya. Dari yang paling timur itu adalah calon OSIS, ketua OSIS dan wakil OSIS masa bakti 2022 pemilihan 1 atau nomor pilih 1. Kemudian yang Mbak siapa ini rada terpisah, kamu agak ke sana, kamu sini. Nah, ini kemudian yang Mbak siapa ini yang cantik ini, Mbak Tumi nih. Oh Mbak Lisa. Mbak Lisa ini sama Mas Mumu itu calon OSIS nomor 2. Calon OSIS nomor 1 di sini itu bukan calon OSIS. Kalau ini di Nahdlatul Ulama itu ada dinamakan dengan IPNU, Ikatan Pemuda, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau yang perempuan namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi nanti sekalian selain orasi sebelum kampanye ini, hari sekarang itu adalah kampanye, kemudian hari Selasa kita sudah melaksanakan pencoblosan pemilihan OSIS, IPNO dan IPPN. Perlu diketahui bahwa besok itu akan ada 2 TPS, ada TPS 1 dan ada TPS 2. Perlu diketahui bahwa TPS 1 itu nanti akan ditempatkan di selatan, jadi di sini. Dan itu nanti akan diisi pemilihnya oleh semua siswa kelas 10 SMK Pembangunan Karangmojo. Kemudian TPS 2 nanti ada di Gedung Utara. Jadi nanti yang pengisi atau pemilih adalah SMA kelas 10, 11 dan 12, kemudian ditambah dengan SMK kelas 11 semuanya. Kemudian untuk SMK kelas 12 itu nanti memilih melalui sistem daring. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa karena telah melimpahkan kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novela Suci Rahmawati dari kelas 11 Hotel. Dan saya Ramadhani Rahim Pranto dari kelas SD. Saya ingin membacakan visi-misi saya menjadi calon ketua OSIS. Visi, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan siswa-siswi SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo menjadi lebih berinovasi, berprestasi, berinovasi, kreatif dan cekatan, serta menjadikan OSIS sebagai ujung tombak penyambung lidah siswa-siswi SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo. Misi 1. Membantu sekolah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah apresiasi siswa. 3. Akan menjaga, memajukan dan mengharumkan nama baik sekolah. 4. Menumbuhkan kembang sikap disiplin siswa. Cukup sekian dari kami.
semua warga sekolah bisa dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kamu itu tes asik kan? Saya hormati kepada kepala sekolah SMA SMK Pembangunan Mbak. yang saya cintai kepada Bapak Ibu guru serta karyawan dan yang saya banggakan kepada siswa-siswi Pembangunan Karangmojo. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhaimin dari kelas 11 OC. 11 OC. Nama saya Anissa Inovianti dari kelas 10 IPS. Ngopo? Ada semua, Bu. Oh, ya. Saya selaku calon ketua OSIS periode 2022-2023 sebagai kandidat nomor 2, saya akan menyampaikan visi-misi saya. Visi saya menumbuhkan jiwa sosialisme yang tinggi dalam ruang lingkup sekolah SMA SMK Pembangunan Karangmojo. 2. Menjadi organisasi OSIS sebagai wadah aspirasi untuk menampung pendapat siswa-siswi Pembangunan Karangmojo. Misi 1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah sebagai wadah pengembangan minat dan bakat siswa-siswi Pembangunan Karangmojo. 2. Mengusahakan peran siswa-siswi dan OSIS untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. 3. Meningkatkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan sekolah. 4. Mendorong perilaku sopan, santun, dan peduli sekolah termasuk guru, staf, dan sesama siswa-siswi. 5. Menumbuhkan rasa peduli antara siswa-siswi SMA Pembangunan Karangmojo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMK SMA Pembangunan 2 Karangmojo serta teman-teman dari kelas 10, 11 sampai kelas 12 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya di sini Raihana Mawadi, calon ketua IPNU periode 2022-2023. Visi dari saya yaitu terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tugas dan kehidupan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMK, SMA, SMP Pembangunan Karangmojo, dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daviudin dari kelas 10 hotel. Saya akan membacakan visi misi saya sebagai calon ketua EPNU. Visi: terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misi: membangun kader-kader NU yang berkualitas,
berakhlakul karimah, bersikap demokratif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melakukan penguatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah di semua tingkatan organisasi, khususnya di sekolah. Mengembangkan IPNU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo, yang saya hormati Dewan Guru SMA SMK Pembangunan Karangmojo, serta siswa-siswi SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nafiah dari